A Day in My Life. Kali ini edisi mudik Lebaran Idul Adha teman-teman. Jadi hari ini saya dan keluarga lagi mau mudik dari Makassar ke Bau-Bau teman-teman. Kita lagi menunggu di ruang tunggu pelabuhan ya teman-teman. Jadi ceritanya kita mau naik kapal ya teman-teman. Ini kapalnya sudah sandar ya teman-teman, sambil menunggu penumpangnya turun. Nah, ini penumpangnya sudah mulai mau turun ya teman-teman, dan para buruh siap-siap untuk naik. Kita menunggu dulu ya teman-teman. Setelah penumpang semua turun, baru kita bisa naik. Oh iya, saya dan keluarga naik kapal Pelni KM Sinabung ya teman-teman. Nah, ini para buruh sudah mulai naik ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya banyak barang bisa menggunakan jasa buruh untuk membantu menurunkan barangnya. Sambil menunggu, Aisyah dan Ayah lagi bermain sambil melihat-lihat kapal. Nah, proses naiknya kita skip ya teman-teman, dan sekarang kita sudah berada di atas kapal KM Sinabung sambil melihat-lihat pemandangan laut di atas kapal. Pemandangannya indah ya teman-teman. Nah, itu kota Makassar yang sudah kita tinggalkan ya teman-teman. Kita mau menuju ke kota Bau-Bau. Nah, ini saya bersama dengan Aisyah ya teman-teman, sambil jalan-jalan menikmati pemandangan di kapal. Jadi kita mau balik ya teman-teman, kita mau kembali ke kamar. Jadi suasana kapalnya itu seperti ini ya teman-teman. Penumpangnya lagi banyak, jadi ada yang tidak mendapatkan tempat tidur ya teman-teman, karena tiket tempat tidurnya sudah habis. Jadi dia pesan tiket non seat yang tanpa tempat tidur. Maaf ya teman-teman, ini pengambilan gambarnya kurang baik. Jadi kita mau balik ke kamar ya teman-teman. Ini jalan ke kamar kita. Kebetulan kita pesan kelas 1 ya teman-teman. Untuk review kamarnya nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi memang kalau punya keluarga, bareng sama keluarga, apalagi punya anak kecil, baiknya memang pesan kamar kelas ya, supaya anak-anaknya aman. Nah, ini kita mau keluar untuk sholat duhur ya teman-teman, sholat duhur sekaligus dengan sholat asar, dan kita mau naik ke musola. Musolanya itu di lantai 7, kamar kita di lantai 6, jadi naiknya hanya sekali ya teman-teman. Jadi
Jadi ini suasananya. Jadi yang belum pernah naik kapal bisa lihat-lihat suasana di dalam kapal. Jadi kita mau pergi sholat dulu ya teman-teman. Nah, ini tempat masuk wanita, yang di sebelah sana tempat masuk pria. Jadi kita simpan sandal dulu ya teman-teman, baru kita masuk ke musolahnya. Nah, di sini tempat sholat perempuan ya teman-teman. Kalau di bagian ini tempat sholat laki-laki. Tapi masih dalam satu ruangan ya teman-teman. Ayo kita sholat dulu. Oke, lanjut. Kita sudah selesai sholat ya teman-teman. Kita mau keluar dulu sambil melihat-lihat pemandangan di luar. Oke, kita berada di belakang kapal ya teman-teman. Kita melihat-lihat lautan yang sangat luas, Masya Allah. Oke, setelah melihat-lihat lautan, kita mau menuju ke kamar kita ya teman-teman. Oh iya, sekedar informasi, KM Sinabung ini bisa memuat 5.000 penumpang ya teman-teman. Dan tiketnya itu bervariasi. Yang pertama ada kelas 1A. Kelas 1A itu satu kamar, 2 tempat tidur di dalamnya. Kemudian kelas 1B. 1B satu kamar, di dalamnya ada 4 tempat tidur. Kemudian kelas 2A. Kelas 2A satu kamar, di dalamnya ada 6 tempat tidur. Kemudian kelas 2B satu kamar, di dalamnya ada 8 tempat tidur. Dan terakhir kelas ekonomi. Untuk detail harganya saya cantumkan di sini ya. Dan teman-teman bisa langsung cek di aplikasi Kapal Pelni. Lanjut, sekarang ini saya lagi di lantai 6 ya teman-teman. Kalau di lantai 6 itu bisa melihat langsung ke bawah ya teman-teman. Tapi saya takut, khawatir HP-nya jatuh. Ini adalah balkon dari kamar kita ya teman-teman. Jadi yang di samping itu adalah jendela kamar kita. Di sini nggak terlalu banyak orang ya teman-teman. Biasanya kalau penumpangnya lagi membludak, di sini juga penuh. Nah, kita kembali ke kamar ya teman-teman.
untuk istirahat karena kemungkinan kita akan tiba pukul 1 atau pukul 2 malam. Lanjut kegiatan kita selama berada di atas kapal. Kali ini waktunya sudah mulai maghrib dan kita mau naik kembali ke lantai 7 ke musola untuk sholat maghrib dan isya. Oh iya, sholatnya selama berada di kapal itu dijamak ya teman-teman. Jadi maghrib dan isya disatukan di waktu maghrib dan duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Nah, cantik banget kan pemandangannya teman-teman. Di sini banyak orang loh yang sedang menikmati pemandangan di sore hari. Kita mau sholat dulu ya teman-teman. Masjidnya itu ada di ujung belakang ya teman-teman. Kita sholat dulu ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah sholat maghrib dan isya, kita jalan-jalan dulu, kemudian balik ke kamar. Oke, lanjut. Kita siap-siap untuk makan malam. Untuk makanan di atas kapal itu sudah disiapkan ya teman-teman. Itu sudah include dengan harga tiket. Dan makanannya itu terpisah ya teman-teman. Untuk kelas ekonomi bisa mengambil sendiri. Untuk kelas 2A dan 2B itu di lantai 5. Sedangkan untuk kelas 1A dan 1B itu di lantai 6. Sebenarnya di kapal ini ada juga loh bioskopnya, tempat hiburannya. Cuman aku lebih suka berada di dalam kamar. Ini di dek 7 atau lantai 7 sering rame ya teman-teman. Alhamdulillah malam ini tidak hujan, jadi semua pada keluar. Soalnya biasa di dalam kapal itu udaranya panas ya teman-teman, apalagi di tempat ekonomi. Oke, kita lanjut masuk ke dalam kamar dan beristirahat karena siap-siap insya Allah nanti malam sudah tiba di Pelabuhan Bau-Bau. Ini sudah pukul 1 malam ya teman-teman. Alhamdulillah sudah ada pengumuman dari ABK kapal kalau 1 jam kemudian kita sudah sandar di Pelabuhan Bau-Bau. Nah, otomatis dong para penumpang semua naik ke lantai 7 untuk melihat pemandangan di kota Bau-Bau. Anak-anak di kamar semuanya lagi pada tidur. Nanti insya Allah kalau sudah tiba, kalau sudah sandar baru kita bangunkan ya teman-teman.
Oh iya, perjalanan dari Makassar ke Bau-Bau itu memakan waktu kurang lebih 15 jam ya teman-teman. Jadi tadi pagi kita sudah berangkat pukul 9 atau pukul 10 dan kita tiba malam ini jam 2 malam. Alhamdulillah kita sudah tiba ya teman-teman, dan kita akan segera berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah keluarga sudah tiba ya teman-teman untuk menjemput, dan sudah dibantu untuk dibawakan barangnya. Oke, sekian dulu cerita kami selama berada di atas kapal ya teman-teman. Tunggu cerita selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih.